Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pendengar dirahmati Allah, sebagai seorang mukmin, kita wajib mempercayai segala hal yang akan terjadi pada hari kiamat, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam hadis yang sahih. Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam urusan beriman dengan segala peristiwa tersebut, baik itu sesuai dengan logika ataupun tidak. Segala hal yang akan terjadi di akhirat tidak bisa kita disamakan dengan peristiwa di dunia, karena semua peristiwa yang di akhirat adalah peristiwa yang penuh dengan keluar biasaan dan kedahsyatan. Dan di antara peristiwa yang akan menakjubkan sekaligus menakutkan di alam akhirat kelak adalah peristiwa melewati sirat, yakni jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Pendengar dirahmati Allah, sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Adapun landasan keyakinan tentang adanya sirat pada hari kiamat adalah sebagaimana kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah yang bersumberkan dari dalil-dalil yang akurat dan sahih, baik dari Al-Quran dan juga hadis. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhum berkata bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati sirat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Beliau menjawab, licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Kemudian disebutkan juga bahwa sirat tersebut memiliki cangkok-cangkok besar yang mencakok siapa saja yang melewatinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan dibentangkanlah jembatan jahanam, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pencangkok-pencangkok seperti duri pohon Sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, maka ia seperti duri pohon Sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Di samping itu, para ulama menyebutkan pula bahwa sirat tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api, licin dan menggelincirkan. Hal ini berdasarkan pada beberapa riwayat, baik yang disandarkan langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada para sahabat, tetapi dihukumi marfu', artinya sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab para sahabat tidak mungkin mengatakannya dengan dasar ijtihad pribadi mereka tentang suatu perkara yang gaib, melainkan hal tersebut telah mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sampai kepadaku sebuah kabar bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Pendengar dirahmati Allah, setelah kita amati dalil-dalil tersebut, dapat kita ketahui sifat dan bentuk sirat tersebut, yang diantaranya adalah, pertama, sirat tersebut amat licin, sehingga sangat mengkhawatirkan siapa saja yang lewat, karena ia mungkin saja terpeleset dan terperosok jatuh. Kedua, sirat tersebut menggelincirkan. Para ulama telah menerangkan maksud dari menggelincirkan, yaitu ia bergerak ke kanan dan ke kiri, sehingga membuat orang yang melewatinya takut akan tergelincir dan tersungkur jatuh. Ketiga, sirat tersebut memiliki besi pengait yang besar, penuh dengan duri, ujungnya bengkok,
Ini menunjukkan siapa yang terkena besi pengait ini tidak akan lepas dari cengkeramannya. Keempat, terpeleset atau tidak, tergelincir atau tidak, dan tersambar oleh pengait besi atau tidak, semua itu ditentukan oleh amal ibadah dan keimanan masing-masing orang. Kelima, sirat tersebut terbentang membujur di atas neraka jahanam. Barang siapa terpeleset dan tergelincir atau terkena sambaran besi pengait, maka ia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Keenam, sirat tersebut juga tajam yang dapat membelah telapak kaki orang yang melewatinya. Karena suatu yang begitu halus namun tidak bisa putus, maka akan menjadi tajam. Ketujuh, sekalipun sirat tersebut halus dan tajam, manusia tetap dapat melewatinya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan manusia mampu berjalan di atas apapun. Pendengar dirahmati Allah, setelah kita melihat sekilas tentang sifat-sifat sirat yang terdapat dalam hadis-hadis sahih, berikutnya kita lihat pula bagaimana keadaan manusia ketika melewati sirat tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, lalu diutuslah amanah dan rahim atau tali persaudaraan. Keduanya berdiri di samping kiri dan kanan sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya, dengan bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau, adakah sesuatu yang seperti kilat? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat? Bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berkata, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang seseorang, lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Beliau menuturkan lagi, di kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset namun selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan, orang mukmin berada di atasnya. Ada yang sepat kedipan mata, ada yang sepat kilat, ada yang sepat angin, ada yang sepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang sepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Dalam Sahih Bukhari Muslim juga disebutkan, di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalannya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat. Dalam riwayat lainnya juga disebutkan, dan dibentangkanlah sirat di atas permukaan neraka jahanam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya. Dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul, dan doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalannya, dan di antara mereka ada yang dibalasi sampai ia selamat. Pendengar dirahmati Allah, dari riwayat-riwayat tadi dapat kita ketahui beberapa keadaan manusia saat melewati sirat, yaitu pertama, ketika manusia melewati sirat, amanah dan ar-rahim atau hubungan silaturahim menyaksikan mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya menunaikan amanah dan menjalin hubungan silaturahim. Barang siapa melalaikan keduanya, maka ia akan merasa gemetar ketika disaksikan oleh amanah dan ar-rahim saat melewati sirat. Kedua, kecepatan manusia saat melewati sirat yang begitu halus dan tajam tersebut sesuai dengan tingkat kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ketiga, di antara manusia ada yang melewati sirat secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, dan ada pula yang secepat kuda yang berlari kencang. Keempat, di antara manusia ada yang melewatinya dengan merangkak secara pelan-pelan, ada yang berjalan dengan menggeser pantatnya sedikit demi sedikit, ada pula yang bergelantungan hampir-hampir jatuh ke dalam neraka, dan ada pula yang dilemparkan ke dalamnya. Kelima, besi-besi pengait baik yang bergantungan dengan sirat maupun yang berasal dari dalam neraka akan menyambar sesuai dengan keimanan dan ibadah masing-masing manusia. Keenam, yang pertama sekali melewati sirat adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ketujuh, setiap Rasul menyaksikan umatnya ketika melewati sirat dan mendoakan umat mereka masing-masing agar selamat dari api neraka. Kedelapan, ketika melewati sirat setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai dengan amalnya masing-masing. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mereka melewati sirat sesuai dengan tingkat amalan mereka. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung,
Ada yang cahayanya seperti pohon, ada yang cahayanya setinggi orang berdiri, dan yang paling sedikit cahayanya sebatas menerangi jempol kakinya, sesekali nyala, sekali padam. Pendengar yang budiman, dalam pembahasan sirat ini terdapat pelajaran berharga agar kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, sehingga kita dapat termasuk ke dalam golongan orang yang paling cepat dan selamat ketika melewati sirat di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.